Sikon ini tadi dengan gugus tugas pusat yang langsung dengan ketua Bapak Legend Doni Monardo, kemudian juga diikuti oleh gubernur-gubernur Jawa Bali semuanya. Intinya memang dalam Sikon tadi kita mengkomunikasikan jadi perkembangan terakhir terkait dengan penanganan COVID, kemudian juga terkait dengan penerapan PSBB seperti apa, kemudian juga masalah-masalah yang masih dihadapi dalam rangka penanganan COVID maupun dampaknya di daerah-daerah. Itu yang mengemuka dan banyak yang kemudian disampaikan. Ini hampir sama di semua provinsi, itu terkait dengan data untuk bantuan sosial, kemudian terkait dengan klaster-klaster baru seperti tablik akbar itu, kemudian juga terkait dengan penanganan aspek dampak dari COVID dan juga aspek dampak ekonomi. Jadi memang intinya dua hal itu dalam bahasa Pak Doni tadi, jangan sampai untuk kita mencegah jangan sampai masyarakat itu terpapar COVID, tapi juga kita mencegah jangan sampai masyarakat terkapar karena ekonomi. Ini yang, tapi kemudian terkait dengan terutama ya banyak diangkat juga pasar tradisional, karena kan disitulah bila masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya masyarakat di tingkat bawah, itu jangan sampai kemudian fungsinya terganggu, tetapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, diupayakan maksimal mungkin terkait dengan jarak, masker, bersihan dan sebagainya. Nah, itu yang menonjol. Jadi ada peringatan 5 cukup terakhir kemarin kan tambah 10 ya, dan kemudian langkah kita Bapak Gubernur dalam hal ini Pak Wakil Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas sudah membuat surat edaran ke 3 kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul untuk melakukan pemeriksaan atau screening secara masif. Nah, itu yang data dari itu kemudian akan kita gunakan untuk memetakan dan juga mengambil langkah-langkah lebih lanjut terkait dengan baik itu peningkatan intensitas untuk pengawasan, pemeriksaan dan sebagainya, juga kemungkinan yang lain seperti penerapan PSBB dan sebagainya. Jadi kita masih mengumpulkan data-data. Jadi satu sisi kan sudah ada klaster, kemudian ada peningkatan jumlah. Nah, itu kemudian akan kita lihat seperti petanya di lapangan seperti apa, karena memang laporan-laporan klaster-klaster ini sudah berkembang ya. Ada indikasi Pak mengarah ke penerapan PSBB segera atau masih menunggu? Tentu nanti kita akan evaluasi, jadi akan membahas dari berbagai aspek untuk itu. Ya. Kalau yang jadi catatan dari pusat tadi untuk di ini Pak? Secara khusus tidak ada, jadi untuk DIY, cuma kemudian tadi kami mengajukan juga untuk kelengkapan. Jadi kemarin kami sudah mendapatkan bantuan dari pusat reagen, VTM dan RNA, tapi kan reagennya sudah 25.000, tetapi yang lain kan masih kurang, belum sesuai, masih 16.000 sama 8.000 yang misalnya. Nah, itu kita mengajukan tambahan itu, kemudian nanti semuanya bisa digunakan. Maaf, berapa Pak reagen yang di ini? Kemarin kan 25.000, tapi yang RNA sama VTM kan belum. Oh. Belum semuanya belum sesuai dengan 25.000 itu. Itu kan 3 rangkaian yang tidak bisa diselesaikan. Kalau kendalanya Pak untuk penanganan dan pencegahan COVID di ini apa sih Pak? Ya, intinya itu kan sebenarnya pencegahan, dan kalau pencegahannya ya itu kan pada tadi jaga jarak, masker, kemudian hindari kerumunan. Itu yang nampaknya kita merubah gaya hidup itu tidak mudah. Artinya kultur masyarakat kita di DIY kan memang suka kumpul-kumpul ya, suka guyup-guyup ya. Angkringan kan identik dengan kumpul-kumpul ya. Nah, termasuk juga dengan komunitas generasi muda, mahasiswa dan sebagainya, kan banyak kafe-kafe yang kemudian di sana banyak anak-anak muda yang kemudian memamerkan itu untuk kumpul. Ini yang dalam beberapa hari terakhir ini nampaknya kembali akan kepada gaya hidup lama seperti sebelum COVID. Nah, ini yang
dalam rapat kemarin kita tekankan bidang gakum, ini sekarang bolanya di bidang gakum, bidang penegakan hukum ya, untuk mengedukasi dan juga membubarkan kerumunan-kerumunan yang lebih dari 10 orang untuk mencegah terjadinya penyebaran itu terkait dengan upaya-upaya pencegahan yang saya kira ini perlu terus-menerus diedukasikan ke masyarakat, karena memang disitulah kuncinya, kalau tidak ya akan terjadi perluasan. Dan yang kalau dari sisi penanganan saya kira dengan tambahan lab yang ada kapasitasnya, kemudian juga sampai saat ini penggunaan tempat tidur baik yang kritikal maupun non kritikal masih relatif ya 50% lah, artinya dari sisi kapasitas sebenarnya juga masih memadai. Kemudian dari sisi data pun dalam 2 minggu ini kan kita bersyukur tidak ada meninggal yang positif ya, setiap hari kan. Itu saya kira indikasi juga untuk penanganan pasien di DIY relatif bisa optimal. Saya kira itu.